Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan mata kuliah Sosmedcom, Sosial Media dan Komunikasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu isu yang menarik ya dalam eh, pembahasan mata kuliah kita tentang konten media massa, dampak sosial dan komunikasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa media massa memainkan peran penting dalam kehidupan kita dan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, itu adalah konten yang telah dirumuskan oleh media yang disajikan kepada kita sebagai halayak. Pengertian konten media massa, konten media ini mencangkup berita, artikel, iklan, dan informasi lain yang disampaikan melalui media surat, seperti surat kabar, televisi, radio, dan internet. Sebagaimana kita ketahui, saat ini penggunaan internet telah sedemikian masif dan konten telah begitu banyak menyediakan pilihan bagi halayak untuk memilih mana konten yang diinginkan atau mana konten yang relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang dibutuhkan halayak. Nah, sekarang menariknya adalah bagaimana dampak konten media massa terhadap masyarakat. Jadi, apa yang disajikan di media massa itu akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dalam konstruksi pembentukan pendapat secara subjektif di masyarakat, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama dampaknya adalah tentang pengaruh opini. Konten media massa menyajikan satu opini yang dapat menggiring, mengarahkan, atau bahkan membentuk pendapat masyarakat sebagaimana yang telah diarahkan oleh media. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampak konten media ini terhadap pengaruh budaya populer. Jadi budaya populer dibesarkan oleh media massa yang secara terus-menerus membentuk satu kebutuhan bagi masyarakat sehingga budaya populer menempati satu hal yang seperti hal yang wajib dipenuhi dan konten dalam pembentukan budaya populer ini menjadi sangat menarik karena melahirkan budaya yang pada akhirnya digemari, diterima oleh masyarakat sejaman atau masyarakat yang menikmati media pada saat ini. Yang ketiga ada tentang penyebaran informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa konten media sedemikian rupa telah menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan sangat cepat. Jadi satu peristiwa yang terjadi di saat yang sama telah bisa diterima oleh kelompok orang di tempat yang lain. Jadi ketika terjadi perang di Gaza tanggal 7 Oktober, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruh dunia telah melihat bagaimana pecah konflik antara Palestina dan Israel tersebut. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana dampak dari konten media massa terhadap komunikasi. Yang pertama tentang cepatnya pemberitaan. Jadi cepatnya pemberitaan ini sedemikian rupa telah merubah arah informasi. Dulu koran menjadi sumber informasi utama ya tahun 80-an, 90-an. Setelah ada internet, maka banyak koran-koran tutup karena informasinya dianggap terlambat. Yang kedua, tentang pengaruh gaya bahasa. Gaya bahasa pada media baru misalnya itu sangat berbeda ya dengan gaya media konvensional gitu. Karena media baru dibutuhkan cara decoding dan encoding yang berbeda sehingga gaya bahasa pun melakukan satu perubahan-perubahan. Yang ketiga tentang bagaimana informasi itu diterima dengan cepat, dengan mudah, dan memperkaya bagaimana individu menerima secara mudah informasi-informasi tersebut. Yang menarik harus kita pahami adalah bagaimana kita harus secara kritis melihat konten media massa. Misalnya saat ini terjadi pertarungan atau kontestasi dari 3 pasangan calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024 di Februari nanti. Nah, kita bisa lihat bahwa konten-konten yang terjadi satu sama lain saling bertarung sedemikian rupa sehingga pemilih misalnya atau halayak harus melihat secara kritis bahwa
konten tersebut telah menggiring atau berusaha membentuk satu opini tertentu. Jadi satu konten akan membagus-baguskan satu kandidat, sementara konten yang lain akan melihat kelemahan-kelemahan kandidat. Nah, dari sisi inilah maka sebagai halayak harus kritis, harus tetap bisa melihat secara jernih bagaimana konten-konten yang lebih jujur, lebih objektif untuk mengambil satu keputusan politik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya.